Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Amalia Rosarita. Saya mahasiswa psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya ingin mewawancarai di mana adalah tugas psikologi konsumen yang bertema The Prediction of Consumer Behavior New Normal After COVID-19. Nah, di sini saya ingin mewawancarai, dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan narasumber saya. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Sadina Novianti Devani, umur saya 13 tahun. Terima kasih Dek Dina. Nah, di sini kakak ingin mewawancarai Adek tentang COVID-19. Menurut Adek, apa sih COVID-19 itu? Menurut saya COVID-19 itu virus yang muncul pada tahun 2019 di Wuhan, yang bisa bergejala seperti batuk, Terus? pilek, demam, dan sebagainya. Ya. Nah, menurut Adek, apakah COVID-19 ini bisa langsung lanjut itu potong Nah, salahnya cek apa tadi itu. Nah, selama masa karantin ini, seperti yang Adek ketahui, kita kan menjalani masa karantina itu di rumah aja selama 3 bulan, lebih kurang 3 bulan, dan kita tidak tahu kapan masuk anak sekolah, anak kuliahan juga tidak tahu kapan masuknya. Nah, selama masa karantina ini, apakah kakak boleh tahu apa sih Adek kerjakan selama masa karantina ini? Sepertinya kegiatan yang sering dilakukan dan berkali-kali itu makan, tidur, atau memainkan smartphone. Nah, selama masa karantina ini, hal kegiatan Adek kan makan, tidur, nonton, ya kan? Nah, apakah kakak boleh tahu selama masa karantina ini Adek bisa melakukan kegiatan produktif seperti masak, bantu orang tua, atau olahraga? Apakah ada Adek kerjakan selama masa karantina ini? Ada. Memasak itu resepnya lihat dari TikTok gitu, Ya, sosmed. itu pasti banyak kan, kakak juga melakukannya deh. Garing aja. Nah, selama masa karantin ini, Adek pasti tahu kan, kita harus keluar pakai masker, harus pakai hand sanitizer. Nah, apakah salah satu kegiatan ini pernah nggak Adek ikuti selama Adek misalnya pergi keluar, atau ada acara penting, atau ada hal-hal penting? Pernah nggak Adek lakukan kegiatan ini? Pastinya pernah, cuman kadang lupa sekali gitu tanpa masker gitu. Astaga. terus gimana lagi Dek? Terus Coba cerita. dimarahin gitu, harus pakai masker biar tak terpapar gitu. Ya, maklum lah ya, namanya manusia pasti ada kesalahan dan luput dari dosa dan juga lupa. Nah, sekarang Kak ingin bertanya, hiburan apa saja sih selama Adek habiskan masa karantin ini? Nonton drakor, nonton film-film yang luar negeri gitu, terus juga tiktokan. Nah, ini kita berhubung Adek sering main TikTok, nonton Netflix atau segala macam, ada nggak sih hambatan Adek selama menonton, misalnya jaringannya lemot, ada misalnya keterbatasan kuota, ada nggak? Apa sih hambatan apa aja yang Pernah sih, kadang wifi juga lemot kan, terus kadang loading gitu, buffering ya. pending. Nah, selama kita menjaga diri, terus menjaga kesehatan juga, salah satunya dengan cara meminum air putih. Nah, kalau kakak boleh tahu, berapa hari sih segelas Adek menghabiskan minum air putih untuk menangkal kesehatan? Sesuai aktivitas juga, kalau misalnya berat, minum air putihnya jadi lumayan banyak. Berarti Terus Adek kalau ringan aja, pas ingat aja gitu minum. Berarti Adek termasuk orang yang kurang minum air putih ya. Oke. Nah, selama masa karantin ini kita kan lebih memperhatikan kebersihan, higienis. Nah, kalau kakak boleh tahu, apa sih apakah Adek ini lebih memperhatikan kebersihan dan higienis pada suatu barang semenjak adanya corona, kayaknya Adek belanja online, beli paket gitu, atau Adek langsung buka paketnya dari abang paket, atau gimana dulu? Kalau sebelum corona, mungkin kalau misalnya beli paket gitu,
nggak pakai semprot hand sanitizer dulu gitu. Pas sudah corona ini jadi lebih hati-hati. Lebih waspada ya. Oke. Nah, selama adik masa kuarantin ini kan kita tidak bisa ke mall, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa belanja juga kan. Pasti lapar mata, pengen ini, pengen itu, lihat di TikTok mungkin. Nah, apakah adik selama masa kuarantin ini berbelanja online atau tidak? Kadang belanja online juga, soalnya bosan gitu tuh bisa kemana-mana. Iya. Nah, terima kasih atas penjelasan dan berbagi cerita menarik dari Dek Sadina. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terima kasih, Dek. Nah, selanjutnya adalah partisipan saya yang baru. Nah, terlebih dahulu boleh diperkenalkan dirinya, Dek? Nama saya Radisa Oktaviani, umur saya 16 tahun. Nah, terima kasih Dek Radisa sudah meluangkan waktunya. Baiklah, pertama-tama saya ingin bertanya dulu, masih dalam tema COVID-19 juga. Menurut Dek Radisa, apa sih itu COVID-19 secara singkat? Yang pasti kita tahu COVID itu menyerang pernapasan ya guys ya. Terus ya menurut saya itu sangat berbahaya sih, soalnya penyebarannya tuh ya yang dilakukan sehari-hari, kayak dari hidung, mulut, tangan. Jadi harus wajib dan harus betul-betul menjaga kesehatan, terus kebersihan juga. Nah, apakah menurut Radisa itu lebih memperhatikan kebersihan atau higienis pada suatu barang semenjak sebelum adanya corona? Iya, tapi tidak sehati-hati sekarang ya. Soalnya dulu tuh kan juga harus menjaga kebersihan juga kan, mau nggak mau, dan itu juga penting. Nah, sekarang ini lebih waspada gitu loh, soalnya penyebaran kan juga lebih mudah. Bagaimana sih cara Radisa agar lebih menjaga kebersihan dan higienis itu tetap bertahan? Dari cuci tangan ya pastinya. Terus dari habis dari luar tuh bajunya langsung saya cuci, terus mandi habis tuh barulah melakukan segala aktivitas di rumah. Nah, apakah Radisa membeli atau bahkan sering menggunakan hand sanitizer? Sejauh sebelum dari corona udah, dan itu sudah terbiasa ya pastinya. Di sekolah kan habis megang entah habis olahraga pasti kita harus cuci tangan, terus ya biar simpelnya pakai hand sanitizer kan. Jadi sebelum dan sesudah corona itu sama saja menurut saya. Nah, apakah selama kuarantin ini Radisa sering meluangkan waktu untuk misalnya olahraga atau meluangkan hal-hal yang kegiatan yang bersifat produktif nggak? Meluangkan sih, soalnya kan selama kuarantin ini waktunya sangat banyak ya kan, kita juga nggak tahu kan sampai kapan mau masuk sekolahnya. Terus ini nih digunakan waktunya untuk olahraga, kayak mencuci dan segala macamnya, kebersihan rumah kan, terus kayak bantu mama menanam tanaman dan segala macamnya itulah ya. Nah, kalau boleh tahu olahraga seperti apa yang Disa lakukan dan berapa lama? Olahraganya kayak workout ya, itu lebih mudah dan ada di YouTube juga. Terus sepedaan depan komplek gitu kan. Waktunya sekitar paling cepat 15, terus paling lamanya paling 2 jam gitu, tergantung mood. Lama ya? Ya, lumayan lama. Nah, itu kan tadi kegiatan. Nah, hiburan apa saja sih yang Disa lakukan selama masa karantina ini? Hiburannya sangat terbatas, paling cuma nonton drakor dan film-film lainnya. Nah, karena berhubung nonton drakor pasti streaming ya. Nah, apakah selama karantina ini pemanfaatan jaringan Disa sering mengalami hambatan kayak lemot atau gimana? Selama ini belum sih, soalnya ya agak lumayan cepat sih jaringan di rumah saya. Oh gitu, berarti tidak ada hambatan sama sekali ya. Nah, apakah di musim pandemi ini Disa sering melakukan kegiatan shopping online kayak gitu sering nggak? Sering banget, soalnya waktu pas pandemik ini kan orang nggak ke mall, jadi rata-rata diskon, dan di online shopping pun diskon juga kan. Keberuntungan tuh, berarti banyak diskonnya ya. Semua para wanita paling sering suka diskon ya. Nah, apakah selama kuarantin ini Disa sering nggak
mengkonsumsi sayur buahan untuk menangkal virus corona ini? Sering sih, dan itu juga penting kan. Dan sebelum corona juga soalnya soalnya diet kan. Oh ya, Kayak diet ya. jadi sama ya, menurut saya bilang tadi sama aja sih antara corona sama ini, juga makanannya kan, terus minum vitamin juga. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir. Banyak nih di televisi memberitakan terkait salah satu tenaga medis yang positif COVID-19 ini dikucilkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana sih jikalau Radisa berada di dalam posisi ini? Apa sih yang akan bisa lakukan terhadap masyarakat seperti tadi? Kalau misalnya terinfeksi dan terpapar gitu, tentunya kan kita di karantina. Nah, pasti kan kita juga nggak mendengarkan, walaupun dikucilkan, nggak mendengarkan orang-orang ngomong kan. Jadi kalau misalnya nantinya dikucilkan, saya cuma bisa bersabar karena nggak bisa itu kan. Dan ya gimana lagi kalau misalnya kena COVID, paling kan kita semua nggak mau juga kan. Paling kalau misalnya ini nih, ya kita nggak bisa ngasih alasan, dan mungkin ada hikmahnya kalau terkena COVID gitu. Ya, Jadi bisa sabar aja. Mendekatkan diri kepada yang di atas ya. Iya. Nah, terima kasih atas perhatiannya Dek Radisa telah berkenan untuk menjadi partisipan saya Ya. dan ikut dalam wawancara saya. Terima kasih. Ya.